Bab 594. Kesenjangan ranah terlalu besar. Dia melirik pemakaman reinkarnasi, dan tidak ada gerakan sama sekali. Tidak peduli. Chen Ye tidak memprovokasi niat pedang apapun, tetapi menjepit jarinya dan mengorbankan jimatnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Terbentuk penghalang. Blok di depan Anda. Dia harus menerima pukulan ini. Saat ini, dantiannya benar-benar tidak memiliki energi sejati, jadi dia tidak bisa menggunakan master pedang Wandao untuk mengajarinya niat pedang. Satu demi satu pembangkit tenaga listrik bergiliran, dan tidak ada yang tahan. Poin kuncinya adalah bahwa Chen Ye saat ini hanya berada di lantai 8 realem Yuan sejati. Untuk dapat melakukan ini adalah di luar orang biasa. Artinya, pada saat jimat sihir Chen Ye dipadatkan, kekuatan pedang Zhuang Bufan yang kuat telah ditekan ke arah Chen Ye. Seperti ledakan yang menggelegar, dunia runtuh. Engah. Kejutan yang menakutkan membuat Chen Ye gemetar hebat. Ini seperti momentum gunung Tai yang menekan puncak, membuat penghalang itu runtuh sedikit. Segera setelah peningkatan kekuatan, penghalang itu langsung terkoyak. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Chen Ye tiba-tiba memucat. Dengan hancurnya formasi jimat roh, jiwa Chen Ye bergetar, darah di tubuhnya berjatuhan, dan dia hanya merasa bahwa organ-organ dalamnya tampaknya tergeser. Dan itu tidak semua. Pedang Zhuang Bufan tidak berhenti sama sekali, meskipun jimat sihir menahannya sedikit, itu masih jauh dari cukup. Zhuang Bufan tersenyum dingin. Dia sudah merasakan kelemahan Chen Ye. Ini adalah kesempatannya. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Tidak peduli seberapa kuat Ye Xitian, dia tidak bisa mengguncang paviliun Yibao. Tidak bisa mengguncangnya Zhuang Bufan. Pada saat ini, pupil Chen Ye menyusut dengan cepat, dan dalam angin dingin, yang bisa dia lakukan hanyalah melawan dengan seluruh kekuatannya. Bergemuruh. Dalam sekejap, raungan tumpul meledak. Engah-engah. Tulang di seluruh tubuhnya tampak hancur, mata Chen Ye menjadi gelap, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Kekuatan macam apa ini? Sungguh pukulan yang mendominasi. Dalam pukulan ini, ada ribuan kekuatan, seperti ribuan pasukan dan kuda yang menekan mereka. Jika bukan karena ini, Chen Ye sudah siap. Dalam pukulan ini, jika penghalang membantu Chen Ye mengeluarkan sebagian besar kekuatannya, pukulan ini saja sudah cukup untuk mengubah Chen Ye menjadi daging. Di bawah dampak yang mengerikan, sosok Chen Ye meledak ke arah belakang. Wow! Bahkan sebelum menunggu Chen Ye jatuh ke tanah, Zhuang Bufan menyapu ke arah Chen Ye lagi. Binatang kecil, kamu gila. Melihat Chen Ye seperti ini, keluarga Nona Ji cemas, dan dengan cepat mengambil busur dan anak panah yang penuh dengan api. Baru saja akan menembakkan pedang ke Zhuang Bufan. Sebuah tangan berhenti. Nona, lupakan saja, Ye Xitian ini menyinggung paviliun Yibao, dan keluarga Ji tidak bisa menyelamatkannya. Dealer Zhuang Bufan memiliki bagian tertentu dari paviliun Yibao, jadi Zhuang Bufan dianggap sebagai kepala paviliun. Jika Anda mengambil tindakan sekarang, sesuatu yang besar akan terjadi. Wajah Nona Ji pucat, dan dia merasa bahwa ki sejatinya telah ditarik. Dia berbalik untuk melihat lelaki tua itu, kakek Yun, lepaskan, aku selalu merasa bahwa Ye Xitian layak untuk keluarga Ji kita. Faktanya, para wanita dari keluarga Ji memiliki bakat yang tersembunyi di tubuh mereka. Beberapa tren masa depan dapat dirasakan. Ji Siking menyelamatkan Chen Ye 5 tahun lalu karena bakat itu. Dan sekarang, wanita keluarga Ji secara alami merasakan sesuatu. Sayangnya, lelaki tua di sampingnya tidak menunjukkan emosi apapun. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang menghela nafas. Saya pikir saya bisa menyaksikan kelahiran jenius virtual Kunlun. Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Jenius ditakdirkan. Sue Fenghua juga bangun dari latihan, dia menghela nafas panjang. Gerbang neraka ditutup. Melihat Chen Ye, wajahnya mengerikan, binatang kecil, berani menyinggung aliansi darah dan paviliun Yibao, kamu adalah yang pertama. Tentu saja, kamu juga akan menjadi yang terakhir. Haha, saya tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Sen Sixi secara alami merasakan bahaya Chen Ye, dan hanya ingin bergegas. 4 pembangkit tenaga listrik Yibao Ge memblokir jalan Sen Sixi, dan bahkan melukai Sen Sixi dengan satu pukulan. Sialan. Jika benar-benar berbahaya, aku hanya bisa mengumumkan identitas Wan Jianzong. Dan saat ini,
Chen Ye menjabat tangannya dan menatap Zhuang Bufan, yang tersapu. Merasakan datangnya kematian, Chen Ye tampak muram dan meraung keras. Jangan mencoba membunuhku. Tiba-tiba, di persimpangan hidup dan mati, arus hangat memancar dari kuburan reinkarnasi. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, "Guru, mari kita serahkan kepada Guru." Ada beberapa masalah dengan pil realitas virtual kuno ini, dan saya tidak tahu bahwa itu dibuat oleh limbah, tetapi itu cukup untuk menggunakan beberapa kekuatan untuk berurusan dengan orang itu. Mata Chen Ye cerah. Baik. Dalam sekejap, mata Chen Ye berubah. Seperti mata keabadian. Lihat semuanya. Jika Anda memiliki hati, Anda pasti akan melihat bahwa mata Chen Ye berkedip dengan kilat pada saat ini. Kejutkan Lei Zong Duan Lei Ren. Chen Ye menyaksikan Zhuang Bufan jatuh dengan niat pedang yang kuat, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan dunia luar sangat tak tertahankan sekarang. Tampaknya perang kuno menghancurkan terlalu banyak hal. Bahkan fondasi seluruh bumi telah dihancurkan sedikit. Energi spiritualnya tipis, dan bahkan lebih sulit untuk kuat untuk maju. Ketika Zhuang Bufan mendengar kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini, dia mengerutkan kening dan mengutuk dengan tamparan di wajahnya, tangannya penuh dengan energi spiritual, dan pedang ini menjadi semakin menakutkan. Ini akan mengubah Ye Xitian ini menjadi kabut darah. Junior yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Chen Ye meludahkan kalimat dengan ringan, dan kemudian melirik pedang poyang di tangannya. Aku tidak suka menggunakan pedang, jadi ambil kembali. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang poyang dibawa kembali ke pemakaman reinkarnasi. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Ketegasan macam apa yang Ye membunuh langit ini? Bahkan tidak perlu pedang. Apakah Anda menyerah? Sue Fenghua tertawa, begitu pula Zhuang Bufan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika lalat capung mengguncang pohon. Menyerah Ye Xitian adalah pilihan yang paling bijaksana. Tapi segera, senyum semua orang membeku. Saya melihat Chen Ye melangkah keluar dan datang ke pohon prem yang ditanam di tengah paviliun Yibao. Retakan. Petik langsung dari cabang-cabang bunga prem. Kemudian cabang bunga prem menunjuk ke Zhuang Bufan, dan berkata dengan ringan, untuk berurusan denganmu, cabang bunga prem ini sudah cukup. Apa? Semua orang yang hadir memandang Ye Xitian seperti orang bodoh. Cabang bunga prem biasa masih ingin membunuh. Mungkinkah Ye Xitian tidak tahan dengan tekanan dan menjadi gila? Keluarga Nona Ji dan kakek Yun bahkan lebih terkejut, ketika mereka bereaksi, mereka menggelengkan kepala. Ye Tian-Tian ini sombong, konyol. Bagaimana Plum Blossom membunuh? Mungkin pedang Qi Zhuang Bufan sudah cukup untuk menghancurkannya. Ini bermain dengan api. Tetapi pada saat ini, menghadapi cahaya pedang yang menembak dengan cepat, Chen Ye maju bukannya mundur. Cabang bunga prem bergoyang dan mengeluarkan erangan lembut, seperti naga yang terbang ke langit. Woho! Situasinya berubah. Cabang bunga plum menarik Vientiane. Seolah-olah alam semesta ada di mana-mana, digunakan untuk semua tujuan. Jejak bunga plum itu membentang ribuan kaki, membelah dunia. Merusak. Ledakan. Seperti pedang 9 surga yang jatuh, pada saat ini, langit dan bumi terdiam, dan awan petir bergema. Cabang bunga prem membawa kekuatan surga dan bumi, seperti kedatangan seorang raja. Itu bahkan lebih kuat dari niat pedang apapun yang baru saja ditampilkan Chen Ye. Momentum bunga plum Chen Ye didorong ke ekstrim, dan kekuatan gerakan ini meledak hingga ekstrim. Bergemuruh. Guntur meledak, dunia bergetar. Bab 595. Ada raungan, seperti Xuan Lei berguling. Seluruh paviliun Yibao bergetar pada saat ini dan sepertinya runtuh. Platform kondensasi jiwa di sebelahnya tidak dapat menahan kekuatan cabang bunga prem dan langsung hancur. Antara surga dan bumi, ada bunga plum. Mata semua orang hampir keluar. Apakah ini kekuatan cabang bunga prem? Bagaimana itu bisa lebih menakutkan daripada pedang roh peringkat surgawi? Rumput. Tidak bagus. Kembali. Saat bunga prem yang kuat itu meluap, orang-orang yang menonton pertempuran mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Di tengah seruan, kerumunan dengan cepat mundur ke belakang, agar tidak menyakiti Ciyu. Mendesis. Embusan angin mengamuk, dan energi pedang vertikal dan horizontal, pada intinya, cabang bunga prem dan pedang panjang di tangan Zhuang Bufan terjerat. Seperti dua tanda langit, bersaing satu sama lain.
Ledakan. Akhirnya, setelah jalan buntu untuk waktu yang tidak diketahui, dengan ledakan raungan, Chen Ye tidak memindahkan Gunung Tai. Di sisi lain, Zhuang Bufan sangat menyedihkan. Di bawah kekuatan anti guncangan yang kuat, dia juga terhuyung mundur. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresi Zhuang Bufan seperti hantu, dan dia menatap cabang bunga prem di tangan Chen Ye. Bagaimana bisa? Dia ngeri. Dia panik. Dia bahkan merasa bahwa Ye Jitian yang berdiri di depannya telah menjadi orang lain. Terlepas dari suasana hati atau apa. Kamu siapa? Menstabilkan tubuhnya, sedikit terengah-engah, menatap Chen Ye, Zhuang Bufan tampak muram. Chen Ye tersenyum, mengangkat cabang bunga prem di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kualifikasi apa yang kamu miliki, junior, bahkan jika leluhurmu dari keluarga Zhuang datang, kamu harus berlutut di depanku. Sekarang, apakah kamu bersedia berlutut? Berlutut padamu, mencari kematian. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuang Bufan meraung keras. Segera setelah itu, ada lolongan panjang, memaksa setetes esensi darah ke pedang panjang, dan Zhuang Bufan menembak lagi. Momentumnya meningkat. Sungai itu bergelombang. Pedang panjang menari, dan angin bertiup. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, berubah menjadi sungai yang panjang. Sungai yang seberteriak, berguling dan mengaum, seperti naga raksasa, untuk melahap Chen Ye sepenuhnya. Kali ini, Zhuang Bufan terbakar. Langkah ini, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Realm, sulit untuk ditolak. Ye Zitian, apakah kamu masih bisa menolak? Ketidakpercayaan Soho. Dihadapkan dengan gerakan agung seperti itu, hati semua orang terhenti. Sungai Yangtze, untuk keperluanmu. Jadi apa? Cabang bunga plum sudah cukup. Chen Ye acuh tak acuh. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Chen Ye dipenuhi dengan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan langit, cabang bunga prem tampaknya dibungkus oleh guntur dan kilat, dan menggulung lautan guntur. Seluruh dunia tampak menjadi hiruk-pikuk dalam sekejap. Momentum Chen Ye meningkat seperti orang gila. Dengan gerakan ini, dia akan menghancurkan dunia. Petir meletus, menghancurkan dunia. Cabang-cabang bunga plum bergerak seperti guntur. Saat cahaya guntur meluas ribuan kaki, itu menutupi langit dan bumi. Seluruh alun-alun tampaknya terlibat dalam tungku guntur besar. Ya Tuhan, ini adalah guntur ilahi. Bagaimana mungkin? Ye Jitian ini benar-benar memiliki kekuatan guntur ilahi. Mungkinkah itu cabang bunga prem? Cabang bunga prem adalah harta langka yang menarik guntur surgawi. Surga dan bumi jarang terjadi, Senlei jelas merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak biksu, bahkan jika mustahil untuk memasuki alam suci. Dia benar-benar melakukannya. Kali ini, Zhuang Bufan sudah mati. Melihat para dewa dan guntur datang mengancam, semua orang yang menonton pertempuran terkejut. Senlei, anak itu. Anggota keluarga Ji tidak bisa tidak saling memandang pada saat ini. Apa asal-usul anak ini Ye Jitian? Mata Ji Jiayun melebar. Dengan munculnya Senlei, pemandangannya menjadi berbeda. Kelompok orang di pavilion Yibao, aku khawatir mereka akan jatuh. Ye Jitian ini memiliki guntur yang saleh. Saat Divine Thunder terus meletus di langit, ekspresi semua orang menjadi serius. Putra ini menakutkan. Memiliki guntur ilahi, bakatnya luar biasa dan tidak terbatas. Jika dia terus tumbuh, saya khawatir dia akan menjadi masalah besar bagi pavilion Yibao di masa depan. Untuk sesaat, ekspresi semua orang yang hadir di pavilion Yibao menjadi serius. Para dewa dan guntur itu ganas, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Zhuang Bufan panik saat ini. Benar-benar panik. Keluar dari sini. Tapi sudah terlambat. Terdengar lolongan panjang, ujung pedang jatuh, dan naga itu mengaum. Ribuan guntur dan binatang petir meraung tanpa henti. Bergemuruh. Jika banjir datang, di bawah bimbingan para dewa dan guntur, ribuan energi meledak menuju titik lemah. Ledakan. 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 Semua terbalik. Jika bukan karena formasi kuno pavilion Yibao, yang menyelimuti seluruh platform tinggi, di bawah tabrakan hebat ini, energi pedang dan kilat yang meluap, saya khawatir dalam sekejap, seluruh alun-alun akan berubah menjadi neraka. Bumi. Namun, bahkan dengan lapisan segel yang menghalanginya, tanah masih bergetar.
Api meletus seperti kembang api. Pedang Qi terbang secara horizontal, seperti formasi pedang terbuka. Cabang bunga Premier Kilian sangat menakutkan. Raungan binatang, auman naga, auman sungai. Suara itu memekakkan telinga. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua memahami nasib menyinggung muridku Duan Leiren. Chen Ye tiba-tiba berbicara lagi. Dalam sekejap, momentum Chen Ye naik lagi. Mengaum. Divine Thunder menghancurkan dunia, itu bukan lelucon. Tidak peduli seberapa gila sungai panjang dan ombak raksasa, mereka rentan di depan Shen Lei dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Wah wah wah. Dengan bantuan energi ini, Chen Ye seperti bambu yang patah. Di mana ujung pedang lewat, sungai panjang terputus. Tidak. Murid Zhuang Bufan berkontraksi dan dia mengeluarkan raungan ketakutan. Sungainya yang panjang bergelombang, dan dia akan dihancurkan oleh cabang-cabang bunga Premier Jitian. Bagaimana bisa? Ini adalah cabang bunga prem biasa. Jika anak ini menggunakan pedang roh, bukankah dia akan mengubah seluruh paviliun Yibao menjadi tanah datar? Mungkinkah Ye Qilian adalah yang maha kuasa yang telah menyembunyikan kekuatannya dan turun ke sini? Dalam keterkejutan pikirannya, Zhuang Bufan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi dan wajahnya tiba-tiba memucat. Wow! Zhuang Bufan diledakkan oleh Chen Ye di tengah semburan seru. Dewasa! Di atas paviliun Yibao, ada semburan seru. Setelah kebuntuan beberapa saat, Zhuang Bufan diledakkan oleh Chen Ye. Ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Chen Ye benar-benar tak terbendung. Nasibmu berakhir di sini. Dalam satu pemikiran, cabang bunga prem bergerak lagi, dan energi spiritual surga dan bumi menyapu dengan panik, melonjak menuju cabang bunga plum. Berdengung. Di bawah infus energi yang kuat, cabang bunga prem mengeluarkan erangan pahit. Jelas, di bawah kekuatan penuh Chen Ye, cabang plum blossom juga menanggung beban yang tak terbayangkan saat ini. Langit dan bumi, sunyi. Ruang dan waktu membeku. Pada saat ini, di dunia ini, hanya Chen Ye yang tersisa. Chen Ye adalah yang mulia abadi, dengan potensi yang mulia abadi, menekan segalanya. Wow! Cabang bunga prem terlepas dari tangan Chen Ye dan melayang di udara. Segala sesuatu di dunia hancur. Puluhan meter pendek tampaknya dipisahkan oleh berabad-abad, dan tampaknya hanya dekat. Bersenandung. Saat berikutnya, bunga prem mekar, dan sosok Chen Ye dan Zhuang Bufan menghilang dari pandangan orang pada saat yang sama. Sampai kedua sosok itu terlihat jelas lagi, yang dilihat orang adalah bunga plum tercetak di tubuh Zhuang Bufan. Daging meledak. Zhuang Bufan, mati. Mati tanpa peringatan. Tuhan, rusak. Tanah, tenggelam. Semuanya hancur. Ini adalah akhir dunia. Seluruh dunia telah berubah menjadi neraka di bumi. Tidak ada suara, tidak ada raungan, semuanya sunyi dan aneh. Setiap gambar tampaknya diperlambat berkali-kali dan ditampilkan di depan orang-orang. Membawa dampak terbesar pada hati orang-orang. Ledakan. Setelah waktu yang lama, raungan tiba-tiba meledak. Orang-orang melihat runtuhnya paviliun Yibao. Guntur meledak seperti bencana guntur. Langit dan bumi diselimuti awan gelap, dan hujan turun. Sosok Ye Jitian mulai kabur. Bab 596. Petir dan hujan deras menyelimuti seluruh paviliun Yibao. Pada saat ini, paviliun Yibao berubah menjadi reruntuhan. Formasi kuno paviliun Yibao pecah. Siapa sangka semua ini dilakukan oleh seorang pemuda yang lahir entah dari mana. Poin kuncinya adalah bahwa pihak lain hanya berada di ranah Yuan nyata 3 hari yang lalu. Induksi guntur surgawi Dao ilahi. Bunuh Zhuang Bufan. Panggil angin dan panggil hujan. Apakah ini manusia sialan? Semua orang ingin melihat situasi di depan mereka, tetapi menemukan bahwa semuanya buram. Seolah-olah satu kekuatan besar menaungi segalanya. Nona Jijia mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan bahkan hampir berteriak. Dia ingin memenangkan Ye Jitian dengan segala cara. Tapi sekarang sepertinya, bagaimana keluarga Ji menang? Sangat kuat, bisakah Anda menonton keluarga Sanji? Mungkin keluarga Ji akan mencoba menyenangkan Ye Jitian. Ini adalah guntur ilahi. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik top di Kunlunsu, berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Jitian begitu meremehkan Yibaoge.
Dengan kemampuan seperti itu, apa yang dia takutkan, Zhuang Bufan? Mungkin bahkan paviliun umum Yibao tidak akan mau mengambil tindakan terhadap Ye Jitian. Bunga Plum menghancurkan formasi kuno dan membunuh Zhuang Bufan. Cukup untuk menggetarkan seluruh Kunlun Void. Ini adalah sikap dari pembangkit tenaga listrik teratas. Tubuh Ji Jiayun terus bergetar. Sebagai orang terkuat di tim keluarga Ji kali ini, dia merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Dia tahu dia kehilangan kesempatan terbaik. Jika Anda hanya mendengarkan kata-kata wanita itu dan berdiri tanpa ragu-ragu, mungkin keluarga Ji benar-benar ada hubungannya dengan Ye Jitian ini. Dia selalu berpikir bahwa di Kunlun Su, keluarga Ji memiliki bakat luar biasa seperti Ji Siking yang cukup untuk mengambil inisiatif dalam perumusan aturan masa depan. Ini juga alasan mengapa keluarga Ji mencurahkan semua sumber daya untuk Ji Siking. Tapi sekarang, penampilan Ye Jitian tampaknya telah menghancurkan segalanya. Dalam 20 tahun terakhir, mengapa jenius seperti itu, Kunlun Su tidak bergerak sama sekali? Mungkinkah Ye Jitian telah bertahan selama 20 tahun hanya untuk melayang ke langit di paviliun Yibao hari ini? Napas Yun Lao menjadi semakin cepat, dan dia menemukan bahwa semuanya menghilang. Sosok buram itu akhirnya muncul. Berdiri di tengah seperti ini, ada roh jahat yang sangat kuat di antara kedua alisnya. Seperti dewa yang datang. Beberapa dari penonton itu terluka karena penghancuran paviliun Yibao. Jika itu diletakkan di masa lalu, kekuatan semua pihak pasti akan menemukan masalah bagi Ye Zitian. Tapi sekarang, mereka tidak berani sama sekali. Mereka menatap Ye Jitian, dan bahkan bernapas pun tampak mewah. Pertempuran antara Sen Sixi dan keempatnya juga berhenti. Bibir Sen Sixi bergetar, dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan ini memberinya kejutan besar. Pukulan barusan, bahkan aku mungkin tidak bisa menahannya. 4 pembangkit tenaga listrik paviliun Yibao bahkan lebih tercengang. Zhuang Bufan sudah mati. Kemana mereka pergi? Pada saat ini, Chen Ye mengangkat kepalanya, dan matanya yang acuh tak acuh melirik mereka berempat. Berdebar. Berdebar. Mereka berempat berlutut bersama. Senior Ye, kami tidak tahu identitas aslimu, tolong maafkan aku. Kami bersedia menjadi budakmu dan melakukan apapun untukmu. Saat ini, mereka hanya bisa melakukan ini untuk bertahan hidup. Tidak ada cara untuk kembali ke paviliun Yibao, dan hanya ada jalan keluar dengan mengikuti Yesi. Melihat adegan ini, Chen Ye tersenyum, jadilah pelayanku, kamu tidak memenuhi syarat. Jika aku tidak mengambil tindakan hari ini, mungkin kalian berempat memiliki sikap yang berbeda, jadi. Chen Ye berhenti sejenak, dan tiba-tiba menggenggam dengan 5 jari, dan bunga prem di pohon plum blossom langsung ditangkap oleh Chen Ye di tangannya. Keempat kelopak diambil dan ditembak langsung. Keempat pembangkit tenaga listrik paviliun Yibao secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Hati mereka telah lama diselimuti ketakutan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Puff! Kelopak menembus tubuh keempatnya, dan keempatnya jatuh di tempat. Setelah melakukan semua ini, kilat di tubuh Chen Ye berangsur-angsur menghilang. Guru, tidak ada yang berani melakukannya selanjutnya. Anda memiliki aura terobosan yang kuat. Anda telah mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini. Diperkirakan Anda akan segera dapat melangkah ke alam Ascension Immortal. Setelah menyelesaikan masalah, cepat temukan tempat untuk menerobos lagi. Kata-kata jatuh. Duan Leiren meninggalkan tubuh Chen Ye. Chen Ye melihat tangannya dan reruntuhan di sekitarnya, matanya hanya terkejut. Dia tahu bahwa Duan Leiren sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu menakutkan. Setengah dari pil realitas virtual primordial yang tidak lengkap, yang menekan sebagian besar kekuatan Duan Leiren, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Betapa menakutkannya jika itu adalah pil realitas virtual kuno yang lengkap. Tetapi Zhuang Bufan, dan orang-orang lainnya, meskipun alam di sini kuat dan alam transenden berada di puncaknya, tetapi tidak ada apa-apa di Kunlun Su. Lagi pula, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di Kunlun Su. Zhuang Bufan hanya anggota paviliun Yibao di pegunungan Huaxia Kunlun, dan tidak mudah bagi paviliun Yibao yang kuat. Kali ini, dia telah menembus langit. Tidak hanya menyinggung aliansi darah, tetapi juga menyinggung paviliun Yibao. Tapi jadi apa? Orang-orang dari Kunlun Su menoleh ke Ye Jitian ketika mereka mencari masalah. Setelah hari ini, hanya dia, Chen Ye. Namun,
Tiga kata yang Ye Jitian bisa anggap sebagai salah satu jimat penyelamat hidupnya. Lagi pula, mulai sekarang, nama ini pasti akan mengguncang semua kekuatan. Umumkan identitas Anda bila perlu, dan Anda pasti bisa dikalahkan tanpa perlawanan. Tentu saja, ini membutuhkan kekuatan sebagai premis. Pada saat ini, Chen Ye menembak ke beberapa arah di kedalaman. Ada beberapa pembunuhan di kedalaman. Tapi niat membunuh bertemu dengan sangat cepat. Apakah kamu akan melakukan sesuatu padaku, Ye Jitian? Mata Chen Ye dingin, dan dia berkata dengan ringan ke satu arah. Tidak lama kemudian, beberapa pria tua berjalan keluar dari kedalaman dan berlutut langsung di depan Chen Ye. Tuan Ye, kami benar-benar tidak berani melakukannya, barusan. Mereka tahu penjelasannya pucat. Tanpa ragu-ragu, dia membanting telapak tangan ke dantiannya. Saya bersedia untuk menghapus dantian saya, dan meminta Tuan Ye untuk menyelamatkan hidup kita. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang takut. Orang-orang tua ini milik keluarga Kunlun Suliu, dan sekarang mereka telah berkultivasi dengan biaya sendiri karena kata-kata Ye Jitian. Kekuatan ilahi Ye Qilian juga terlalu menakutkan. Kali ini, semua orang tidak berani menatap Chen Ye. Shen Sixi akhirnya terbangun dari keterkejutannya, datang ke sisi Chen Ye, dan berkata dengan lembut, Tuan Ye, Zhuang Bufan sudah mati, pavilion umum Yibao pasti akan mengirim seseorang ke sini, ada terlalu banyak gerakan di sini, dan orang-orang dari virtual Kunlun. Pintu masuk juga akan muncul, kita tidak bisa tinggal lama. Chen Ye mengangguk, napas terobosan di tubuhnya sangat kuat, dan sudah waktunya untuk melangkah ke dunia abadi. Waktunya pergi. Pada saat ini, mata Chen Ye jatuh pada Sue Fenghua. Dengan sekali pandang, Sue Fenghua sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, semua tentang Chen Ye barusan seperti mimpi buruk. Dia tidak peduli tentang semuanya, dan berlutut langsung di depan Chen Ye, Tuan Ye, saya tahu saya salah, saya tidak berani lagi. Tolong ganggu hidup saya. Chen Ye secara alami tidak akan membunuhnya. Anugerah darah adalah kunci untuk menyelamatkan ayahnya. Dia meraih Sue Fenghua seperti ayam. Sue Fenghua bahkan tidak memiliki keinginan untuk berjuang. Chen Ye melangkah pergi di depan semua orang seperti ini.